berupa tips kerjasama dengan industri dari Bapak Kausya. Pak Yudi tadi sudah cerita, beliau mengawal kerjasama antara Universitas Trunojoyo dengan Madura, tahu persis, jadi ada hal-hal teknis bagaimana sih yang perlu kita siapkan ketika akan bekerja sama dengan industri. Banyak kampus punya keinginan besar untuk kerjasama dengan industri, tapi belum tahu mulainya dari mana. Nah, Bapak Kausya Faviandani SEMM ini sangat spesial karena beliau bukan hanya dosen dan direktur marketing di Universitas Narotama, tapi juga praktisi industri itu sendiri sebagai CEO NT Peoples dan Commercial Manager dari Mau Kuliah Sevima. Pak Kausya, sosok praktisi industri yang masuk ke kampus berkarir sebagai dosen dengan banyak sekali ekspertis sebagai pengusaha maupun praktisi di bidang swasta. Di kampus, Pak Kausya juga sempat menjabat sebagai Sekretaris Kantor Kerjasama Internasional atau International Relations Office. Saya sempat dapat cerita ini, Pak Kausya, waktu tahun 2017 lalu, Pak Kausya itu ikut satu rombongan dengan Ketua DPRD Surabaya, pimpinan wali kota keliling Eropa Timur, Bapak Ibu, Asia, Hungaria, itu untuk menjalin kerjasama sister city, kerjasama dengan kampus-kampus, menarik investasi industri dan pelatihan dari penjuru Eropa ke Surabaya. Pengalaman kerjasama dari Pak Kausya yang luar biasa ini akan sama-sama memberikan kita insight dan pengetahuan, karena untuk memulai kerjasama industri itu juga perlu tips-tips tersendiri. Jangan sampai tadi seperti yang disampaikan Pak Yudi, Bapak Ibu, kita kerjasama dengan industri tapi industrinya abal-abal. Mahasiswa minta konversi 20 SKS, tapi yang dikerjakan kurang layak menurut CPMK yang sudah kita susun bersama. Di webinar ini, bersama Pak Kausya, kita akan temukan jawabannya. Kepada Bapak Kausya Faviandani SEMM, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya share screen atau dari Mas Ilham, Mas? Untuk materi. Dari Pak Kausya, silakan Pak. Baik, sudah kelihatan ya. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sekilas sudah dijelaskan ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tentang background saya dari Mas Ilham. Jadi memang kalau dibilang saya juga dosen sekalian praktisi juga, terus ya memang pengalaman di praktisi juga lebih banyak sih. Jadi di sini saya mengawali waktu itu bisnis di CEO sebagai Lombok NTT Pos ini dari 2010 waktu itu. Nah, sampai sekarang akhirnya jadi commercial manager di salah satu produk di Sevima ya. Start dari 2001 kemarin sampai sekarang masih berjalan gitu. Ada beberapa riset yang terakhir itu yang saya buat seperti analisa sentimen mahasiswa terhadap standar IPT. Jadi memang riset saya itu kebanyakan sih yang menunjang hasil kerjaan saya di kampus di Narotama. Kebetulan di Universitas Narotama saya selain dosen tetap, saya saat ini menjabat sebagai direktur pemasaran dan kerjasama institusi seperti itu. Jadi data-data riset semuanya itu saya lakukan untuk menunjang jabatan struktural yang tadi gitu. Untuk proyek terakhir itu yang saya kerjakan ada proyeksi keuangan dan studi kelayakan merger ya dari Bank Jatim Syariah gitu, di tahun kemarin. Oke, sebelumnya nih kita bicara landscape-nya dulu ya Bapak Ibu. Jadi let's start about graduate problems. Jadi memang saya cukup dekat dengan teman-teman mahasiswa, terutama yang S1 kelas pagi dan kelas karyawan gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa juga selain after class kita memang ada kayak diskusi di luar dari jam perkuliahan gitu. Jadi apa sih problem kalian gitu. Selain biaya ada juga yang bingung teori dengan praktek di lapangan itu kurang nyambung dan sebagainya seperti itu. Karena kebetulan saya juga ngajar di kelas malam, di kelas karyawan gitu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada beberapa artikel yang saya
baca itu dari Mas Menteri juga bilang bahwa 80% mahasiswa kita tuh kerja tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya seperti itu. Jadi ya ini cukup besar sih angkanya gitu ya. Dan ini tanggung jawab kita bersama juga gitu sebagai pendidik. Gitu ya. Terus ada juga data lulusan universitas itu atau sarjana tuh 1 juta masih pengangguran terbuka gitu ya. Ini data tahun kemarin Februari 2021. Jadi sebenarnya ini problem buat di setiap universitas sih. Selain kita ngurusin proses dari suatu pendidikan, kita juga harus tanggung jawab dong dengan output dari kampus kita seperti apa gitu. Apalagi outcome itu lebih susah lagi sih sebenarnya. Gitu ya. Nah, jadi memang yang saya lakukan itu dari 2018 pada saat menjabat sebagai direktur marketing dan kerjasama institusi, kita melakukan seperti kayak mengetahui strength point dari kampus kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya banyak poin sih, banyak strength point, cuman ini yang skopnya lebih menjurus ke kerjasama seperti itu ya, ke industri. Jadi dari student body keseluruhan itu kami survei, kami sebar kuesioner, bahkan itu pun dari tim saya sendiri gitu ya, bukan dari tim ini harusnya sih masuknya ke kemahasiswaan atau career center ya. Jadi memang kami inisiatif sendiri ingin tahu profiling dari student kami itu seperti apa sih gitu. Nah, ini sebenarnya fondasi awal untuk mencari industri mana yang akan kita tembak nantinya untuk diajak kerjasama gitu, untuk diajak kolaborasi supaya nanti ujung-ujungnya hasilnya relevan dengan kebutuhan teman-teman dari mahasiswa sendiri gitu. Jadi di sini kalau dilihat ini di kampus saya ya ibu-ibu bapak, jadi kurang lebih sekitar 81% itu student kami adalah pekerja gitu, dan sisanya adalah tidak bekerja atau fresh graduate gitu. Nah, jadi yang bekerja ini kami kerucutin lagi, kami bedah lagi datanya, ternyata secara skala tempat kerjanya dia itu adalah swasta nasional sekitar 44%, terus pemerintahan, BUMN, dan ada swasta skala lokal itu sekitar 23%. Jadi yang dominan adalah swasta nasional. Nah, dari sini, dari skill ini kita pecah lagi datanya lebih detail lagi gitu ya. Jadi kami lihat lagi, kami track lagi, ternyata paling dominan di sini adalah bekerja di bidang IT seperti itu. Karena kebetulan di kampus kami juga ada jurusan Fasilkom, jurusan IT ya, Bapak. Terus yang kedua di sini ada kayak property developer, terus ada perbankan, jadi dan retail ya. Ini lebih ke jurusan manajemen sih sebenarnya. Gitu. Jadi dan itu sangat berhubungan dengan prodi-prodi yang ada di kampus kami seperti itu. Jadi dari sini kami udah dapat gambaran bahwa oke, strength point kita adalah di sini nih. Ini adalah majority dari mahasiswa kami, profiling dari mahasiswa kami. Nah, di sini baru kita kerahkan untuk menembak industri-industri yang ada khususnya sih di Surabaya ya, karena home base kami di Surabaya. Jadi industri IT kita list dengan skala nasional, industri perbankan kita list juga secara yang skala nasional, properti, retail itu juga kami list semua. Gitu. Bahkan dari list itu kan kita punya link anak-anak kami bekerja di situ gitu. Nah, ini juga jadi akses untuk masuk ke industri tersebut gitu. Jadi kita minta mungkin anak itu untuk tolong dong cariin HRD-nya atau bagian R&D-nya seperti itu. Jadi kami langsung potong kompas, langsung langsung menghubungi mereka gitu, HRD dan Research and Development sih biasanya seperti itu. Nah, ini kita sudah dapat. Jadi ini sebenarnya sih salah satu poin untuk menyasar industri yang akan kita ajak kolaborasi seperti itu. Nah, jadi ada beberapa juga karakteristik dari perspektif ya, dari sudut pandang universitas dan industri gitu. Jadi biasanya ini berdasarkan opini saya sih yang selama ini saya temukan ya, selama pengalaman di universitas maupun di industri seperti itu. Jadi universitas memang cenderung bekerja sama dengan perusahaan yang menginvestasikan lebih tinggi dalam R&D dan SDM. Berikutnya juga universitas tidak begitu familiar ya dengan pasar dan budaya industri. Seperti kita ketahui, saya juga ngerasa sejak di CV5 nih
bulan September tuh, wah di sini kencang banget gitu dinamika pekerjaannya gitu ya. Beda banget dengan kita yang waktu di universitas gitu kan. Nah, jadi kalau kita kan kalau dosen tuh riset dalam banget gitu ya, tanpa ada target waktu, tanpa ada target yang lain-lain gitu. Jadi bisa fokus untuk riset gitu yang begitu kerucut gitu dalam. Tapi begitu di industri banyak pertimbangan seperti misalnya kejar-kejaran dengan kompetitor, ada juga tren, kita juga harus mantau tren dari industri tersebut gimana seperti itu. Jadi mungkin risetnya ya dangkal-dangkal aja tapi ngena gitu ya. Jadi lebih seperti itu sih, lebih dinamis lah kalau di budaya di industri seperti itu. Beda banget dengan di universitas. Itu mungkin yang jadi nanti faktor kita harus bisa cepat beradaptasi sih. Terus ada beberapa juga belum pahamnya mekanisme untuk menyebarkan teknologi dan hasil-hasil penelitian ilmiah. Kalau dari perspektif industri itu biasanya sih lebih sulit memposisikan teknologi ya sebagai faktor yang kompetitif gitu dalam faktor-faktor intangible teknologi. Jadi masih mengenyampingkan keterbaruan teknologi gitu ya, atau keterbaruan yang ditemukan oleh universitas gitu. Jadi anggapan mereka bahwa kurang reliable sih, kita taunya teori gitu. Orang kampus nggak tahu yang di lapangan seperti apa. Nah itu kebanyakan mismatch-nya di situ gitu ya. Itu memang sih pada dasarnya menurut saya gitu teori itu ya 20% lah lebih berpengaruhnya di dunia industri. Selebihnya adalah soft skill sih menurut saya. Jadi yang seperti Pak Wahyudi tadi sebutkan penting juga bahwa soft skill seperti leadership, terus kreativitas kayak gitu ya. Itu untuk sangat dibutuhkan gitu skill-skill seperti itu supaya lebih kompeten aja sih. Berikutnya ada beberapa konsep sih ya dari kolaborasi. Ini juga yang tadi udah dijelaskan oleh Mas Ilham ya. Saya sempat kolaborasi juga dengan teman-teman dari anggota dewan untuk ngajak kolaborasi di waktu itu Eropa Timur sih 2017. Sebelumnya juga ada sih Mas, jadi kayak forum rektor juga atau pernah juga AIPT ya, grup-grup AIPT itu kita open untuk kolaborasi dengan kampus-kampus di luar negeri gitu. Nah, jadi memang sebelumnya pada dasarnya memang kita melakukan clustering gitu sih Mas. Jadi kita data dulu, list dulu kampus-kampus mana, terus apa strength point dari tiap-tiap kampus tadi gitu. Sebenarnya sama aja sih caranya gitu. Jadi setiap kampus kan memiliki strength point yang beda-beda gitu ya. Nah, dari strength point itulah yang kita carikan mana nih kampus-kampus di luar negeri yang cocok bisa diajak kolaborasi gitu, yang memiliki hubungan gitu, supaya nanti ujung-ujungnya relevan gitu ya untuk adik-adik teman-teman mahasiswa gitu. Jadi di sini ada beberapa konsep kolaborasi ya seperti kayak interchange, kolega gitu ya. Untuk interchange, seminar, publikasi ini umum banget sih sebenarnya. Udah kampus-kampus juga udah sering saya lihat untuk melakukan seperti publikasi atau seminar dengan kampus-kampus di luar negeri juga. Konsultasi dan ketentuan pelayanan teknis. Nah, ini seperti kayak yang saya lakukan kemarin mungkin sebagai konsultan di perbankan seperti itu ya. Ini lebih ke jangka pendek sih. Seperti itu. Di sini juga ada program pertukaran gitu, seperti misalnya dosen ke industri atau praktisi ke universitas kayak gitu. Jadi sharing ilmu aja, sharing pengalaman juga. Joint venture juga ada. Jadi LPPM atau pusat penelitian di kampus itu kerjasama dengan industri. Lisensi ini lebih ke transfer hak kepemilikan yang seperti kayak haki kayak gitu, atau ada temuan-temuan keterbaruan yang nanti bisa dikolaborasikan antara perguruan tinggi dengan industri. Setelah itu ada kontrak penelitian juga. Jadi kontrak penelitian ini biasanya sih peneliti dari suatu universitas itu mengadakan kayak penelitian atau pengembangan yang ada di industri gitu ya.
Oke, sebenarnya ini saya secara singkat aja sih menjelaskannya karena sebagian besar juga tadi Pak Wahyudi juga sudah lebih detail banget menjelaskannya seperti itu. Jadi tantangan utama sebenarnya bagi universitas itu sebagai lembaga pendidikan tinggi memang mentransfer pengetahuan keahlian yang tepat ya bagi lulusannya untuk diserap dalam dunia industri. Jadi supaya intinya sih lebih relevan dengan kebutuhan teman-teman mahasiswa gitu karena mahasiswa ujungnya sebagai stakeholder kita di apa di universitas gitu. Oke, oke baik itu aja mungkin sekilas dari saya materinya Mas Ilham. Jadi memang kebetulan saya saat ini dari 2018 tuh kebanyakan sih bergelut di dunia pemasaran universitas ya Mas Ilham ya. Jadi lebih ke untuk mengenjot intake mahasiswa baru gitu ya atau engagement kepada mahasiswa yang existing seperti itu. Jadi mungkin boleh nanti bapak-bapak atau ibu-ibu yang kampusnya atau yang mau berdiskusi lebih lanjut terkait intake mahasiswa atau engagement mahasiswa bisa nanti langsung ya, ada nomor WA saya dan ada email saya di sini untuk kita bisa diskusi lebih lanjut. Kebetulan ini juga program kami di Sevima di maukuliah.id yang kita lagi kembangkan seperti itu Mas Ilham.